Istinjakan mayat, alirkan air dan gosok-gosok dari dalam dengan perlahan. Mayat diangkat sedikit, kemudian air tetap dialirkan sambil digosok-gosok. Gigi dan mulutnya juga dibersihkan dengan bersih dan perlahan. Lubang-lubang hidungnya dibersihkan juga dengan hati-hati. Lalu lubang-lubang telinganya digosok-gosok, dibersihkan dengan perlahan, digosok-gosok. Setelah itu kita alirkan air ke badannya, lalu digosok-gosok, dibersihkan. Tangan-tangan atau kuku-kukunya jika kotor kita bersihkan dengan perlahan dan bersih. Terus kedua kakinya juga dibersihkan, dilihat kuku-kukunya, takut ada yang kotor kita bersihkan. Setelah itu lap dengan tisu untuk membersihkannya, terus disiram dengan air. Setelah dirasa bersih semuanya, kita siram dari mulai kepala sampai kaki. Setelah itu kita pasangkan niat. Kita siram atau basuhi dari ujung kepala hingga ujung kaki selama 3 kali dengan air bersih. Kita ratakan dari ujung kepala hingga ujung kaki air bersih. Kita alirkan dengan merata dan hati-hati. Setelah itu kita siram sebelah kanan dengan air selama 3 kali. Kita alirkan dengan perlahan dan hati-hati. Setelah itu kita basuhi lagi sebelah kiri selama 3 kali. Kita lakukan dengan hati-hati dan perlahan. Setelah itu miringkan mayat ke sebelah kiri, kemudian basuhi lambung kanan bagian belakang, atau kita bersihkan punggung bagian belakangnya hingga bersih. Lakukan dengan merata. Setelah itu miringkan juga mayat ke sebelah kanan, basuhi lambung kiri bagian belakang atau punggung bagian belakangnya kita basuhi seperti mana kita sebelumnya membersihkan di sebelah kiri dengan hati-hati dan perlahan. Setelah itu kita siram kembali dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian kita sabuni dan gosokkan ke badan mayat sambil disiram
dengan air. Kita gosok-gosok sabun di atas badan mayat dan diikuti dengan siraman air. Kita lakukan dengan perlahan dan merata. Kemudian bersihkan jari-jari, yaitu jari tangan dan jari-jari kaki. Kita gosok-gosok sehingga tidak ada kotoran yang menempel di jari-jari kaki ataupun jari tangannya. Kita lakukan dengan perlahan dan hati-hati. Terus sampokan kepalanya, bersihkan rambutnya. Kepalanya dikasih sampo hingga bersih, terus disiram dengan air. Setelah itu siram dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan air yang bersih. Setelah itu siram jenazah dengan air kapur barus, air bidara, dan air jeruk purut. Kita siramkan kepada badan mayat dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Kita siramkan dengan perlahan dan hati-hati. Lalu siramkan lagi dengan perlahan. Setelah itu jenazahnya diwudukan. Lalu kita membaca niat. Dan untuk cara wudhunya kita lakukan seperti wudhu pada umumnya. Yang pertama kita basuhi wajahnya dengan bersih dan merata. Kita usap. Setelah itu kita bersihkan tangannya. Yang membedakan di dalam wudhu mayit yaitu kita bersihkan dari mulai tangan sampai siku. Begitu pula tangan yang kiri. Kita bersihkan dari ujung jari sampai siku selama 3 kali. Kita bersihkan secara merata dan bersih. Setelah itu kita basuhi rambutnya atau kepala kita bersihkan. Terus telinganya juga kita bersihkan seperti wudhu pada biasanya. Setelah itu kita bersihkan kakinya. Kaki kanan terlebih dahulu kita bersihkan. Terus bagian kakinya. Bagian kaki kiri 3 kali dibersihkan. Setelah itu pasangkan kain penutup untuk menggantikan kain yang basah tadi. Tarik dengan perlahan. Kita siapkan 5 tali yang diletakkan dan disusun di paling bawah. Lalu kita hamparkan dan bentangkan kain yang pertama dengan menyerong ke kanan. Kemudian kain yang kedua menyerong ke kiri. Setelah kain kanan kiri, lalu kita hamparkan atau letakkan kain yang ketiga di bagian atas kain, yaitu di pertengahannya. Letakkan gamis atau sesuatu yang menutupi dari dada sampai pusar di atas kain yang telah tersusun. Kemudian ijar, yaitu penutup dari pusar sampai lutut. Dan juga hamparkan kain untuk penutup kemaluan. Kita letakkan di bawahnya. Nah, dan kain yang kelima yaitu khimar, yang dimana disimpan di bagian kepala. Setelah kain kafan siap, kemudian kita berikan wangian di atas kain kafan. Lalu kita letakkan mayat yang sudah dimandikan di atas kain kafan tersebut. Tangan jenazah disedekapkan. Lubang-lubang jenazah ditutup dengan kapas. Setelah itu juga tutup kelamin jenazah dengan kain. Juga ikat jempol kaki mayat. Kemudian pakaikan gamis yang menutupi dada sampai pusar, lalu pakaikan kerudung yang berfungsi untuk menutupi rambut jenazah. Setelah itu pakaikan ijar
untuk menutupi pusar sampai perut. Lalu kain yang di sebelah kanan kita lipatkan ke sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, kain kiri kita lipatkan ke sebelah kanan. Lepaskanlah sarung yang berada di atas badan mayat secara perlahan-lahan. Setelah itu, kain kapan yang terakhir atau bagian kanannya kita lipatkan dengan rapi, dan begitu juga sebaliknya, ke sebelah kanan dilipatkan dengan rapi. Setelah kain bagian kanan rapi, lalu kain yang terakhir sebelah kiri mayat dilipatkan lalu dirapihkan. Kita rapihkan dengan perlahan dan hati-hati. Dan terakhir, talikan dengan tidak kencang atau tali yang mudah. Dan tali harus lebih panjang dari sebelah kanan atau lebih panjang ke kanan. على هذه الميات أربع تكبيرات فرض كفاية لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وعافها من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. الله أكبر. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Dan yang terakhir ialah menguburkan mayit, yaitu tanah digali setinggi orang berdiri dengan melambaikan tangan ke atas selebar 1 meter lebih 1 jengkal atau kisaran 2 meter. Ya, setelah liang lahat jadi, kita masukkan mayat ke dalam liang lahat. Disunahkan untuk menghadap kiblat dan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu buka tali dan bukakan sedikit bagian mukanya dan tempelkan ke tanah. Kita buka dengan perlahan dan hati-hati hingga muka menempel ke tanah. Kita kasih bantalan ya di kepalanya. Setelah itu kita kasih bantalan di punggungnya dan di kakinya. Setelah itu kita melantunkan azan. Setelah diazani, kita atapi mayat dengan papan. Kita papani dengan papan satu persatu hingga menutupi. Kita pasangkan dengan hati-hati satu persatu papannya, sehingga tidak terlihat lagi mayat atau jenazah yang ada di dalam liang lahat. Setelah tertutupi, kita kuburkan. Tutup liang lahat dengan tanah. Kita masukkan, dan setelah terkubur, disunahkan untuk meninggikan tanah sejengkal